Ya, Mas Novanumbu sudah masuk. Ya, Silakan. ya Bu, maaf Bu, maaf. Oh, ya baik, selamat malam untuk kita semua, Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai perencanaan jalan, khususnya dalam pembahasan perhitungan pelebaran perkerasan, kebebasan samping, dan perhitungan stasioning di titik penting. Ini ada saya dan teman-teman semua. Ada Novan, Roy, Hilda, Grace, Sony, Peter, Nerva, Brian, Relsianus, dan Aprilio. Saya akan menjelaskan yang pertama, pelebaran pada tikungan itu sendiri. Untuk pelebaran pada tikungan, kami uh, punya kelas jalan 2B. Ini untuk tikungan pertama. Uh, Kendaraan rencana itu kendaraan besar atau truk. Saya pada dasarnya rencana dalam pelebaran perkasan biasanya kendaraan besar. Nah, untuk berdasarkan data yang kita pakai dalam perhitungan pelebaran pada tikungan itu ada kecepatan rencana, terus ada jari-jari rencana, dan ketetapan beberapa hal-hal yang harus dihitung atau ditentukan dari jumlah jalur lajur lintasan, kebebasan samping, ada lebar lintasan kendaraan pada tikungan, jarak antar as roda, depan dan belakang kendaraan, tonjolan depan sampai bumper kendaraan sedang. Jadi untuk data-data ini sebenarnya saya ambil di materi ibu sendiri yang materi perancangan jalan. Teman-teman mungkin bisa lihat untuk ketetapan-ketetapan dari jumlah lajur atau kebebasan samping sama lebar lintasan. Nah, masuk dalam perhitungan, secara analitis perhitungannya seperti ini. Ada rumus B N dikali B action tambah C ditambah N kurang 1 dikali TD tambah Z. Nah, untuk menentukan B aksen sendiri, saya rumus sesuai dengan kerjaan saya atau referensi tugas besar kemarin. Itu ada B aksen sama dengan R rencana dikurang akar R rencana pangkat 2 dikurang P. P itu uh, ini sebenarnya tentang jarak antara seroda. Ini kurang kelihatannya. Mungkin uh, nanti saya bisa lihatkan Excel-nya juga. Nah, hasilnya kan 0,144 meter. Jadi untuk B aksennya itu B ditambah B double aksen itu hasilnya nanti 2,74. Nah, untuk TD sendiri juga itu semua keterangan-keterangan dari ini semua ada di materi perancangan jalan. Mungkin bisa teman-teman bisa lihat. Yang pasti dalam perhitungan pelebaran perkerasan outputnya itu ada tambahan atau tidak. Jadi dalam perhitungan itu kita dapat B-nya 7,625. Nah, eh, lebar perkerasan pada jalur lurus karena kami punya kelas 2B, jadi 2 kali 3,5. Itu dari referensi, jadi 7 meter. Nah, karena B ini lebih besar dari W, dari lebar perkerasan pada jalan lurus, maka B dikurang W, jadi 7,625 dikurang 7. Nah, hasilnya 0,625 meter, itu sama dengan 0,6. Nah, karena B ini lebih lebih besar dari W, maka diperlukan pelebaran perkerasan pada tikungan BP1 sebesar 0,6. Berbeda kalau B ini lebih kecil dari W, artinya tidak ada tambahan pelebaran perkerasan. Itu intinya adalah perhitungan yang saya pahami dalam pelebaran perkerasan. Begitupun konsepnya untuk tikungan PP2. Sebenarnya juga karena ini kami punya kecepatan dan jarak rencana itu tidak berbeda dengan tikungan pertama, maka hasilnya juga tidak berbeda gitu teman-teman. Jadi lebar perkerasan yang diperlukan juga sama, yaitu 0,6. Itu dengan kesimpulan bahwa B itu lebih besar dari W. Jadi kalau misalnya dalam perhitungan teman-teman lebih kecil berarti tidak perlu penambahan perkerasan. Kecuali kalau memang lebih besar berarti ada penambahan perkerasan. Baik, saya akan lanjut untuk perhitungan uh, kebebasan samping. Jadi untuk kebebasan sampingnya sendiri juga uh,
data-data yang kita perlukan itu, teman-teman bisa lihat sini ada data kecepatan rencana, terus jari-jari rencana, lebar perkerasan, terus ada LC dan LT, terus ada koefisien gesek memanjang sepanjang aspal. Kalau saya ini juga referensi dari tulis besar, tapi kalau dalam materi perancangan ibu sendiri itu ada 0,55 kalau tidak salah untuk koefisien gesek memanjang sepanjang aspal. Nah, kemudian ada ketetapan untuk jarak pandang henti, ini juga ada dari referensi. Itu untuk kecepatan 60 km per jam itu jarak pandang hentinya itu 75 meter. Nah, kemudian jarak pandang mendahulinya itu 350 meter. Dan lebar penguasaan minimal itu 30 meter. Itu tergantung kelas kalau lebar penguasaan minimal. Nah, kalau jarak pandang itu tergantung kecepatan. Kalau kecepatannya 100 berarti jarak pandang henti dan jarak pandang mendahulinya juga akan berbeda. Nah, untuk LC dan LT ini sebenarnya terdapat dalam perhitungan tikungan. Karena ini kita dalam tikungan PP1, maka kita gunakan LC di perhitungan tikungan 1 dan LT di tikungan 1. LT ini yang L total. Ya, jadi itu data yang diperlukan dalam perhitungan kebebasan samping. Nah, kemudian dalam perhitungan kebebasan samping ada tiga yang dihitung, yaitu kebebasan samping yang tersedia atau N0. Nah, N0 sendiri itu rumusnya 0,5 dikali lebar penguasaan minimal dikurang lebar perkerasan. Jadi lebar penguasaan minimal itu dari data yang saya 30, terus lebar perkerasan itu 7 meter. Nah, hasilnya 11,5. Begitupun berdasarkan jarak pandang henti JH. Jadi berdasarkan jarak pandang henti, ini rumusnya 0,694 dikali F rencana ditambah 0,004 dikali VR pangkat 2 dikurang dibagi F. Jadi sebenarnya itu koefisien gesek memanjang aspal F-nya. Nah, hasilnya 77,640. Terus ada kebebasan samping diperlukan. Ya karena JH lebih kecil dari L total, maka rumus yang digunakan itu E sama dengan E rencana dikali 1 kurang cos JH kali 90 derajat dibagi P kali R. Nah, hasilnya 3,756. Nah, untuk kesimpulannya, kebebasan samping yang tersedia kan 11,5 meter. Nah, kebebasan samping berdasarkan jarak pandang henti 77,640 meter. Nah, kebebasan samping yang diperlukan 3,756 meter. Nah, nilai E ini lebih kecil dari E0. Artinya, nilai kebebasan samping yang diperlukan itu lebih kecil dari kebebasan samping yang tersedia. Nah, karena memang lebih kecil, maka daerah kebebasan samping yang tersedia mencukupi dan tidak perlu dipasang rambu dilarang menyiap. Kalau kesimpulannya atau hasilnya itu E lebih besar dari N0, maka akan perlu dipasang rambu dilarang menyiap. Mungkin seperti itu dalam perhitungan kebebasan samping. Nah, tidak jauh berbeda konsepnya perhitungan untuk tikungan PP2, cuman pada dasarnya untuk LC dan LT-nya itu nilainya berbeda karena sudut pada tikungan yang membuat hasilnya berbeda. Jadi nilai LC per tikungan 2 63, sedangkan tadi di tikungan 1 105. Tapi konsep perhitungannya itu sama. Nah, untuk kesimpulannya E juga lebih kecil dari E0. Di tikungan PP2 ini perhitungan kebebasan sampingnya itu kebebasan samping yang diperlukan itu juga lebih kecil dari kebebasan samping yang tersedia. Nah, karena lebih kecil, maka kesimpulannya itu tidak perlu dipasang rambu dilarang menyiap. Berbeda kalau misalnya lebih besar. Mungkin seperti itu teman-teman untuk kebebasan samping. Akan saya lanjut pada perhitungan stationing di titik penting. Nah, untuk perhitungan stationing ini sendiri itu masih di titik-titik penting. Biasanya perhitungan stationing itu ada per 50 meter, per 20 meter, per 75 meter. Nah, sekarang kita pembahasannya dalam titik penting, yaitu ada A, T1, SC, PP1, CS1, STS1, TS2, dan seterusnya. Nah, data-data yang diperlukan itu ada A ke PP1, PP1 ke PP2, PP2 ke B. Ini adalah jarak-jarak antar titik. Nah, hasil-hasil ini biasa didapat di perhitungan jarak antar koordinat. Ini jarak antar titik. Nah, untuk ini TT1 juga dalam tikungan 1, TT2 juga dalam tikungan 2. Begitupun juga LC di tikungan 1, terus LC di tikungan 2, dan LS.
Ini juga dalam perhitungan tikungan. Nanti teman-teman bisa lihat sesuaikan hasil perhitungan tikungan kemarin. Nah, data-data ini yang diperlukan dalam perhitungan ini. Nah, untuk rumus-rumus stationing, kami karena diketahui stationing titik A itu ST0 ditambah 0. Jadi untuk rumus stationing di TS1 itu ST0 ditambah jarak antar titik P1, A ke P1 terus dikurang dengan TT1 ditambah 0. 0 ini dari A, stationing titik A. Jadi asalnya STA ditambah 37,4 hasilnya ini teman-teman. Begitu pun rumus-rumus. Jadi menyesuaikan STA0 ditambah TS1 ditambah LS1. Jadi nilai TS1 ini ditambah dengan LS1. Nilai TS1 ini nilai stationing di titik TS1 37,453 ditambah dengan LS. LS ini tadi ada teman-teman di data tadi. Nah, ini LS nih. LS 50 meter. Nanti begitu pun hasil-hasilnya. Begitupun seterusnya. Mungkin teman-teman bisa sesuaikan juga dari referensi atau dari materi yang ibu berikan. Dalam perhitungan stationing, satu hal yang kita ketahui, jika dalam perhitungan mencapai 1000, berarti kita ganti STA dengan berat. Jadi misalnya dalam perhitungan, karena saya ini yang paling tinggi kan 520. Nah, misalnya teman-teman punya perhitungan dalam tikungan PP2 ini sudah mencapai 1000, berarti nanti hasilnya itu eh, hasilnya itu nanti dikurangi 1000, tapi diganti STA, diganti S-nya jadi 0, ini jadi 1. Nah, begitupun seterusnya. Kalau misalnya sudah mencapai 1000 nanti dikurangi 1000, tapi ST-nya diganti jadi 1. Nanti jadi 2 kalau misalnya dalam penjumlahan. Karena pada dasarnya eh, saya ini yang terbesarnya cuma 520, jadi ST-nya masih di 0. Itu nanti tergantung dari perancangan teman-teman. Nah, mungkin itu dari perhitungan stasiun yang titik penting sampai titik B. Hasilnya itu ST0 ditambah 510, 759. Nah, untuk kontrol overlapping-nya itu perhitungannya itu ya jadi maaf teman-teman ini agak kurang lengkap kemarin, hilang. Saya tunjukkan Excel-nya aja. Nah, untuk kontrol overlapping sendiri itu yang dibutuhkan dalam perhitungan kontrol itu kecepatan itu sendiri. Nah, perhitungan kecepatan, jadi kita punya kecepatan kemarin diketahui dalam tikungan itu 60 meter kilometer per jam. Nah, kami diubah ke meter per detik jadi 16,667 meter per detik. Nah, kan syarat overlap itu dia itu harus lebih besar dari A, biar aman. Jadi A itu rumusnya sama dengan FR dikali 3 detik. Jadi ini 3 detik bagian dari ketetapan. Nah, FR dikali 16,667 dikali 3 detik itu hasilnya 50. Nah, 50. Berarti bagaimana syaratnya itu D, atau bisa dibilang ini diketahui kemarin di buku, D itu harus lebih besar dari 50 biar aman, 50 meter biar aman. Nah, dalam perhitungan kami kemarin itu jadi eh, sehingga tidak terjadi flapping. Jadi kita hitung dulu D1. Nah, D1 ini sebenarnya eh, itu jarak jarak sebelum tikungan. Nah, kami di sini juga saya referensinya dari tugas besar. Itu titik awal itu titik A pada tikungan P1 itu jarak D1-nya itu STP P1 dikurang STA dikurang TT1. Hasilnya 37,4, karena lebih kecil dari 50 makanya ini tidak aman. Nanti saya jelaskan kenapa tidak aman. Nah, begitupun tikungan tikungan 1 ke tikungan 2. Jadi STATS dikurang ST1. Nah, kalau dalam materi perencanaan ibu biasa dalam ada rumusnya itu ST awal jembatan. Awal jembatan karena
pada saat kami perencanaan kemarin tidak ada menyantumkan jembatan, jadi rumusnya saya sesuaikan dengan tugas besar geometri jalan. Begitupun jarak. Nah, cuman dalam perhitungan tikungan PP2 KB aja yang hasilnya itu aman, lebih besar dari 50 meter. Nah, teman-teman, ini kenapa tidak aman? Jadi sebenarnya kuncinya dalam perencanaan kilometer per jam. Dalam perencanaan kecamatan rencana. Nah, karena kemarin gambarnya kami tidak skalatis dan dalam perhitungan koordinat itu kami gunakan gambar pada AutoCAD atau jarak yang pada kontur itu. Sebenarnya kan pada dasarnya kalau tidak skalatis itu kita ikut sesuai AutoCAD itu. Nah, karena eh, jadi dampak dari tidak aman ini karena perhitungan koordinatnya itu jaraknya itu pendek-pendek. Ya, maksudnya seharusnya kalau lebih bagus diskalatis biar eh, sesuai dalam perencanaan tikungan juga. Karena kalau misalnya kita punya kecepatan rencana 60 meter per jam itu sudah terlalu besar dengan jarak yang terlalu terlalu pendek, jarak antar titik yang terlalu pendek. Jadi misalnya ini 194 meter ini dengan kecepatan 60 km per jam dalam perencanaan tikungan, nanti akan membuat tikungannya itu terlalu besar begitu. Jadi sebenarnya saya kalau tidak aman itu dari sepengetahuan saya, nanti berarti dalam kecepatan rencana lagi bisa diperkecil lagi kecepatan rencana. Jadi sebenarnya kalau misalnya skalatis ini kemarin untuk perhitungan koordinat itu bisa dikali dua sih teman-teman. Artinya kan kita tidak skalatis tapi dalam perencanaan kita harus mengetahui jaraknya juga. Tidak boleh terlalu terlalu pendek karena akan sangat berdampak dalam perhitungan stasiun ini. Sebenarnya itu ya Bu, mohon maaf mungkin uh, kalau ada kesalahan bisa langsung ini bisa diperbaiki. Tapi setahu saya itu. Jadi mungkin kalau tidak aman dalam kontrol overlapping biasanya dalam eh, jarak antar atau traste yang jaraknya tidak terlalu panjang, tapi perencanaannya besar, perencanaan kecepatan rencananya juga besar. Akhirnya berdampak pada tikungan yang terlalu besar. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Minta maaf kalau ada kesalahan. Mungkin sekian ini penjelasan kami. Nah, bagian stationingnya ini tikungan 1 dan tikungan 2. Ini bagian-bagian STA ya. Mungkin sekian dari penjelasan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Nova Nunggu Ya, untuk paparannya. Itu tadi E-nya berapa, Mas? ya, E-nya berapa? R minimumnya berapa? Halo, Mas Novan? Bisa dengar saya? R minimumnya ya. berapa, Mas Novan? Jari-jari ya Bu, jari-jari Iya. rencana ya. Maaf. Itu untuk tikungan pertama itu 200, 200. Sama sih Bu, tikungan 2 juga. 200. Kecepatannya 60. 60. Iya. Saya 60, 200. D-nya berapa? Ya Bu, D-nya berapa? yang dikontrol itu ya Bu, kontrol flappingnya. Ya kalau dari titik awal ke tikungan PP1 itu 37,453 meter. Ya kurang dari 50. Iya, nanti coba tak liatin ya. Nanti saya minta datanya, tak barangkali ada yang kelewat, nanti coba. Oke, Mas Novan, saya kalau nggak lihat langsung paparannya jadi nggak bisa memastikan. Terima kasih untuk paparannya. Kelompok lain yang pengen maju, kelompok 6. Ini kemungkinan besar persentase nilai perancangan jalan nanti tugas nanti akan lebih banyak, nggak kayak kemarin. Jadi manfaatkan nilai tugas kalian dengan baik. Ini kelompok 6, Heno,
Nathaniel. Selamat malam, Bu. Ya. Ya, kelompok 6 sudah siap, Bu. Hanya karena Oke. kita sebentar lagi, Bu. Siapa ini, Mas? Masih edit PowerPoint bentar, Bu. Masih edit PowerPoint bentar, Bu. Oke. Ini Mas siapa? Mas Joseph Alberto. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Sudah saya tunggu ya. Iya, Bu. Setelah kelompok 6 nanti yang mau maju kelompok berapa? Kelompok 7 siap? Fatur Rahman, J. Trumpi, Aldi Arianto. Kelompok 5, Bu. Ya. Kelompok 5, Bu. Kelompok 5. Oke. Ingat, kelompok 5 nanti habis kelompok 6 kelompok 5. Habis kelompok 5, siapa yang pengen maju lagi sebelum saya nunjuk? Saya sendiri, Bu. Ya? Saya sendiri, Bu. Di kelompok 5. Kelompok 5 Mas. Siapa ini nimnya? 86. Mas Sugeng lah aku. Iya, Bu. Sudah. Ini Mas Alberto dulu tadi Mas Alberto. Mas Joseph Alberto. Belum? Mas Joseph, saya karena waktunya mepet, saya suruh Mas Sugeng dulu ya yang sudah siap ya Mas Alberto ya. Mas Alberto. Mas Sugeng udah siap kan? Tinggal share screen kan? Halo? Siap, Bu. Siap. Oke, Mas Sugeng dulu nanti. Selanjutnya Mas Alberto. Silakan Mas. Nah, Sama lagi. Bu, udah kelihatan, Bu, PPT-nya. udah kelihatan belum? Sudah kelihatan. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Teman-teman, kedengaran suara saya nggak, Bu? Dengar Mas, dengar. Dengar ya. Terima kasih, Bu. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas perencanaan jalan, yaitu tentang perhitungan pelebaran, kebebasan samping, dan perhitungan stasiun yang di titik penting. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama ada Aisyah Kusuma Wardani, yang kedua ada Sanisa Nur Hasanah, yang ketiga ada Duta Aulia Alamsyah, yang keempat ada Paulus, kelima ada Firol Even Sarafa, yang keenam ada Muhammad Nur Arif, yang ketujuh ada Sony William J. Tawir, kedelapan ada Faisal Atarian, yang kesembilan Sigir Labu Oberbul, saya sendiri, dan yang ke-10 ada Ahmad Fariza. Oke, yang pertama untuk perhitungan pelebaran padat. Yang pertama, hitungan PP. Kami rencanakan jalan rencana kelas 2A dengan muatan sumbu terberat 10 ton. Kendaraan besar yaitu truk semi trailer dengan ketentuan sebagai berikut. Berdasarkan TPGJAK 1997 diketahui data-data sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan rencana atau FR 80 km per jam. Yang diketahui terus kerja rencana rencana 239 meter. Yang terus selanjutnya yang diketahui jumlah lajur lintasan 2, kebebasan samping 0,5 meter. Terus lebar lintasan kendaraan pada tikungan 2,6 meter. Terus jarak antar
as roda depan dan belakang kendaraan besar 7,6 meter, dan tonjolan depan sampai bemper kendaraan sedang 2,1 meter. Untuk penjelasannya yaitu untuk mengetahui pelebaran pada tikungan, rumusnya yaitu B sama dengan N kali B aksen tambah C tambah N kurang 1 kali TD tambah Z. Yaitu di sini B aksen belum diketahui dan nilainya 0,121 meter, dan kedua TD dicari dan nilainya 0,076 meter, Z belum diketahui nilainya dan kami cari 0,54 meter, dan B nilainya 7,601 meter. Teman-teman bisa lihat rumusnya di PPT kami. Yaitu terus selanjutnya lebar perpeloncoan pada jalan lurus 2 kali 3,75 sama dengan 7,5 meter. Sesuai syarat B sama dengan B lebih besar daripada W, maka data kami B sama dengan 7,6 lebih kecil daripada W, maka diperlukan pelebaran perkerasan pada tikungan PP1 sebesar 0,4 meter. Terus yang untuk pelebaran pada tikungan kedua rumusnya sama, mungkin tidak usah dijelaskan lagi ya teman-teman. Langsung ke perhitungan kebebasan samping. Untuk perhitungan kebebasan samping, tikungan PP1 diketahui data-data, yaitu ada kecepatan rencana FR 80 km per jam, jari-jari rencana 239 meter, lebar perkerasan 2 kali 35 meter sama dengan 7 meter, LC sama dengan 115,93 meter, dan LT sama dengan 275,93 meter. Untuk koefisien geser memanjang sepanjang aspal 0,4 berdasarkan TPGJA K 1997 diketahui data sebagai berikut. Yang pertama, jarak pandang henti JH 120 meter, jarak pandang mendahului JD 5.550, 550, dan lebar penguasaan minimal 40 meter. Untuk penyelesaiannya, yang pertama A, kebebasan samping yang tersedia E0. E0 hasilnya yaitu 16,5 meter, dan B dicari berdasarkan jarak pandang inti. JH hasilnya 119,520 meter, dan C kebebasan samping yang diperlukan E, maka JH kurang dari LT, maka syaratnya yaitu JH kurang dari LT, yaitu, dan hasilnya memenuhi syarat, maka JH 119,2 meter kurang dari 275,97 meter. Oke. Kesimpulannya yaitu kebebasan samping yang tersedia adalah 16,5 meter. Kebebasan samping berdasarkan jarak pandang henti 119,52 meter. Kebebasan samping yang diperlukan 7,432 meter. Maka nilai E lebih kurang dari E0. Maka nilai E sama dengan untuk mengetahui nilai E, maka dapat digunakan rumus yang tertara di PPT kami, yaitu R rencana kali negatif 1 kurang cos kali JH kali 90 derajat bagi Pi per R sama dengan 7,43 meter. Dan hasilnya dan nilai E hasilnya 7,432 dan E0-nya yaitu 16,5. Maka memenuhi syarat. Yang berikutnya,
Kontrol apa itu ya? Untuk berikutnya kontrol overlapping. Counter overlapping di mana diketahui kecepatan rencana yaitu 80 km per jam, maka diubah ke meter per detik yaitu 22,22 meter per detik. Syarat overlapping dia lebih besar daripada A, yaitu A sama dengan FR kali 3 detik sama dengan 66,67 meter. Diplatkan menjadi 67, maka D lebih besar daripada 67. Nilai D lebih besar daripada A, maka aman. Sehingga agar kita terjadi overlapping, maka DL lebih besar daripada 67. Untuk yang pertama, titik awal, titik awal dengan tikungan PP1 hasilnya kurang dari 67, maka hasilnya tidak aman. Dan yang kedua, tikungan 1 PP1 dengan tikungan 2 PP2 nilainya kurang dari 67, maka hasilnya tidak aman. Dan yang tikungan ketiga, hasilnya 166,64, hasilnya aman, lebih dari 67 meter. Untuk perhitungan stasiun titik-titik penting, untuk di stasiun maka ada teman-teman bisa lihat di tabel ada tertera rumus keterangannya, yaitu untuk mencari TS1 STA 0 tambah kali DL1 tambah TT1 kali tambah 0. Mungkin itu saja Bu yang kami dapat sampaikan dari kelompok 5. Mungkin ada tambahan dari Ibu. Mohon maaf Mas, saya mungkin bisa yang untuk pelebaran pada tikungan itu bisa dilihat lagi ya. Soalnya kalau misalnya kurang, saya pikir tidak ada tambahan pergerakan. Untuk perhitungan keberapa ya? Yang pertama ya? Iya. Pelebaran pada Yang ini tikungan. ya? Iya. Yang ini ya kayak gue salah. Iya, itu kalau misalnya B-nya lebih kecil itu logikanya memang tidak ada perlu tambahan sih. Soalnya kalau kalau tambahan kan tidak ada negatif gitu. Ya mungkin itu. Mohon maaf kalau salah ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Noval ya. Mas Noval. Untuk Ibu ada tambahan atau boleh lihat D-nya Mas? Lihat apa Bu? Lihat D. D minimal. D minimal ya Bu? D minimal ya. Bentar ya Bu ya. B minimal. Oh B. Bawah. Dari Bu yang lagi dicari dari sini. Ini Bu. D Mas. Nilai B ya Bu ya? D. Dadu. Oh G ya? Oh G. D. Dadu Mas, dadu. Oh D. Astagfirullah. Nggak kedengar. Nah, ini di diameternya. Itu di minimalnya 80. Kecepatan rencananya tadi 80 ya? Iya, 80 Bu. 80 kali 3. Oh, ini. Dijadiin meter berapa itu? 80 km per jam kali 3 detik.
di contour overlapping tadi. Yang dikontrol Oh ya, overlapping. sebentar ya. Ah, ini buat. Empat puluh kali Oke, 3. oke, oke. 38, 64. Kedamuan. DN. Oke, nanti laporannya disiapkan, nanti saya lihat-lihat dulu ya. Saya Oh iya, Bu. Oke, makasih Mas Sugeng. Panggilannya siapa ini, Mas? Ya, terima kasih. Mas Sugeng aja, Bu. Nggak apa-apa. Oke. Ya, makasih Mas Sugeng untuk paparannya. Nanti laporannya disiapkan. Link pengumpulannya nanti akan saya bagikan setelah sesi presentasi berakhir. Terima kasih. Selanjutnya Oke, terima kasih bisa ya, Bu. di share. Selanjutnya Mas Alberto. Mas Joseph Alberto. Mas Joseph udah siap? Mas Yosef ditanya, Mas Yosef. Mas Joseph udah siap belum? Oke, setelah Mas Joseph ada yang mau maju? Ya Bu, sudah Bu. Oh, udah siap. Setelah Mas Joseph siapa yang pengen maju? Yang